Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gua Hafiz, biasa dipanggil Gambov, dan ini tahun ke-7 gua sebagai orang yang bekerja di industri kopi. Lalu eh, di sini gua akan sharing-sharing. Mungkin ada yang tertarik, mungkin masih ada yang bias terhadap bagaimana menjadi orang yang bisa bekerja di industri kopi dan bagaimana tahapan dan alurnya. Namun di sini gue akan menjelaskan eh, perihal di yang paling utama dulu, salah satunya bagaimana menjadi seorang barista itu. Jadi kenapa gue buat video ini karena ya sebulan ke belakang itu mungkin kita dapat banyak banget berita-berita orang-orang di PHK, banyak banget orang-orang yang mungkin eh, membutuhkan skill baru, membutuhkan hal yang baru dari eh, kebiasaannya mungkin yang bukan di industri kopi ya kalau gue ngomong ya. Di sini gue mungkin siapa tahu ada yang tertarik juga bisa nonton di eh, video ini, bisa nonton video ini. Jadi gue awali dengan sebenarnya gue ini modul modul lama dan eh, ya sorry kalau banyak yang salah terkait terkait apa itu barista, pekerjaannya apa saja. Jadi gue mulai dulu dari oke. Pertama ini modul barista yang gue susun. Ini adalah logo dari Nigel, brand gue sendiri. Lalu ini gue buat buat ringkas dan insya Allah dapat mudah dimengerti dan dipahami. Lalu gue kedua, jadi pekerjaan barista itu banyak sekali ya. Salah satunya tidak hanya melayani user atau melayani customer direct langsung kita ngobrol, tetapi juga hal di dalamnya itu cukup kompleks. Ada mengelola bahan baku, mengidentifikasi jumlah bahan. Jadi nanti mungkin kalau lu bekerja di sebagai barista, lu juga mungkin ini masuknya ke dalam sub warehouse ya, pergudangan. Jadi jumlah jenis bahan diidentifikasi sesuai SOP perusahaan. Menetapkan jumlah kebutuhan bahan baku yang akan digantikan, menyimpan bahan baku dengan benar, dan bahan baku dikemas dalam wadah yang sesuai. Jadi nanti mungkin terkait SOP perusahaan itu pasti bakal beda-beda. Dan ada yang ditulis secara manual, ada yang ditulis secara digital, tapi balik lagi biasanya ini hal yang dilakukan. Dan pasti dilakukan yaitu dari pekerjaannya adalah warehouse, pergudangan. Yang paling penting lagi adalah bahan baku dikemas dengan dalam wadah yang sesuai dengan standar penyimpanan. Bahan baku disimpan sesuai SOP perusahaan, masa kadaluarsa bahan expired date. Itu paling penting mungkin kayak lu tahu susu, terus yang bahan-bahan yang organik ya, yang dari apa ya? Dari makhluk hidup, dari alam. Itu lu harus pandai-pandai melihat, memilah yang mana yang harus dikeluarkan duluan. Mungkin bahasanya FIFO, first in first apa ya? First in first out ya, lupa gua. FIFO, holding time, shelf life, kesegaran bahan, kebersihan bahan itu adalah hal-hal elemen-elemen pekerjaan seorang barista, salah satunya di sub warehouse. Yang dimaksud dengan pengemasan adalah menangani kembali bahan yang tidak habis digunakan. Standar penyimpanan, menempatkan bahan baku yang sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing produk. Jadi, barista itu balik lagi definisinya mungkin yang gue cukup mengerti adalah eh,
intinya simple simple aja ya gue ya. Itu adalah orang yang meracik kopi, udah itu aja sih menurut gue. Orang yang meracik kopi, orang yang membuat kopi. Kita nggak usah ke bagian-bagian yang lain dulu, mungkin kayak roaster itu apa, terus Q grader itu apa dan segala macem. Kita habisin yang buat barista dulu aja yuk, gitu. Lalu mengelola peralatan dan perlengkapan. Jadi mungkin di dunia kopi di posisi jabatan barista, mengelola peralatan dan perlengkapan itu adalah hal yang sangat utama juga. Peralatan kelengkapan diinventarisasi sesuai SOP perusahaan. Jadi banyak banget tuh nanti peralatan-peralatannya yang berada di dalam meja bar. Lu harus rapi, lu harus hafal juga ini apa namanya. Biar sama-sama ketika lu bekerja sebagai barista, lu tektokan sama temen-temen lu mengenali suatu kosakata yang kalian itu pahami. Jadi menurut gua bahasa itu adalah sesuatu hal yang dipahami oleh banyak manusia atau segelintir manusia. Contoh, ini namanya korek. Kalau gue punya teman si B juga manggil ini korek. Nah, sama-sama paham bukan? Jadi kita harus mengetahui barang-barang ini apa namanya, biar sama-sama mudah untuk alur kerjanya gitu loh. Nanti si A ngomong ini, lu tiba-tiba ngambilnya yang I itu, ya kan? Lalu melakukan pemeriksaan peralatan, memelihara peralatan itu yang penting. Tidak hanya di dunia F&B, memelihara peralatan dan perlengkapan itu adalah hal yang sangat utama juga. Intinya ini sih, bersih, harus bersih. Oke, ini kita lanjut ke mesin espresso. Ini adalah mesin espresso kebetulan. Mesin espresso terpampang di balik meja bar. Kalau lu sering ke coffee shop atau lu mungkin lihat gambar-gambar di coffee shop, bentuk dan jenisnya berbeda-beda di setiap kedai yang kita kunjungi. Perbedaan tersebut tentu akan membedakan pula kecanggihan fungsi serta harga. Jadi, mungkin kayak mesin espresso itu anggap saja seperti sebuah mobil. Mobil itu mempunyai kecanggihannya sendiri, setiap mobil mempunyai fungsi dan punya harganya sendiri. Nah, dari harga, lu sendiri bakal bisa tahu pasti itu efeknya apa untuk si mobil itu. Mungkin harganya mahal, bisa kencangnya 400 km per jam, dan apalagi ya, ini di luar kita ngomongin pajak ya, di luar ini kita nggak itu. Kita harga itu menentukan juga secara durabilitas. Durabilitas itu harus juga dikuasain dengan pemeliharaan yang cukup baik. Mungkin kalau mobil diservis, diganti oli, dispuring, bla bla bla. Balik lagi ke mesin espresso. Jadi seperti yang nama yang ditancapkan padanya, mesin espresso adalah tonggak awal lahirnya sajian minum kopi espresso. Minuman ini dihasilkan dengan cara mengekstraksi bubuk kopi dengan cara menyemburkan air panas di bawah tekanan yang tinggi. Lu nggak usah bingung dulu, ini hanya sebuah definisi. Jadi intinya mesin espresso itu berasal dari Italia. Nama espresso pun berasal dari bahasa Italia yang berarti ekspres atau cepat, karena dibuat untuk disajikan segera mungkin. Jadi espresso itu harus dibuat secepat mungkin. Itulah yang disebut dengan espresso. Sejarah menyebutkan bahwa mesin pembuat kopi ini diciptakan untuk melayani permintaan kopi yang membludak. Jadi saking banyaknya butuh dong adanya efektivitas, adanya efisiensi waktu, efisiensi pekerjaan. Lahirlah sebuah mesin, yaitu mesin espresso, pembuat kopi mesin espresso. Ya mungkin karena
kita mengambil analogi kembali, mengambil analogi sebuah mobil, eh, ya manusia itu berevolusi balik lagi. Mereka yang berawal ya dari kuda yang hanya dapat menempuh jarak sekian-sekian, tiba-tiba adanya mobil, ingin mempercepat waktu dan segala macam, lahirlah sebuah kendaraan berlapis besi, berlapis baja yang disebut dengan mobil. Itu. Lalu, bentar, gue agak risih kalau ada suara mobil kenceng tuh. Terus, kafe-kafe mulai berdiri dan berkembang di beberapa negara, lambatnya proses penyeduhan menjadi masalah karena para pelanggan harus mengantri lama. Orang-orang Eropa lantas bereksperimen dan mencari cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. Angelo Moriondo, seorang pria asal Turin, Itali, kemudian menemukan bahwa sebuah alat untuk menyeduh kopi. Ia mematenkan mesinnya. Jadi itulah bagaimana cara uh, sebuah mesin espresso ditemukan oleh Angelo Moriondo. Mungkin dia yang punya hak paten juga salah satunya. Dan banyak sekali kalau lu ke coffee shop, lu lihat brand-brand mesin espresso ya. Ada mereknya La Marzocco, ada Nuova Simonelli, ada Victoria Arduino. Itu mungkin kita ngomong yang middle sampai high end, tapi kalau yang kedai-kedai kecil ada Ferrati Vero, ada juga ada yang menggunakan manual espresso untuk membuatnya, tidak menggunakan mesin tapi menggunakan alat membantu yang eh, pakai tekanan manusia, pakai pakai otot manusia. Ada cuy. Nah inilah daftar isi bagian mesin espresso secara umum. Super otomatis, mesin espresso otomatis, semi otomatis. Jadi banyak banget cuy kalau lu tahu. Mungkin kayak balik lagi analoginya kita ke mobil. Jadi mesin espresso itu banyak, mobil itu ada triptonic, ada otomatik, ada otomasi, ada manual. Sama di mesin espresso pun sama, ada otomatis, semi otomatis, manual itu. Oh, sorry. Jadi kalau di mesin espresso, cuy, kalau udah tahu di atasnya itu ada disebut dengan warming rack. Kalau lu tahu nih, warming rack. Warming rack itu gunanya untuk memanaskan cup biasanya. Terus lalu ada keran. Beberapa mesin espresso mungkin ada keran. Itu disebut dengan hot water spigot. Spigot itu keran. Itu shot button. Mungkin ada tombol-tombol ya. Beberapa ada fitur tombol shot button. Terus alat yang paling penting salah satunya yang sering kalian gunakan nanti adalah portafilter untuk membuat espresso. Oke. Nah, kalau kalian tahu yang orang-orang bikin latte tuh cuy, itu itu panasnya uap tersebut berasal dari ada komponen yang bernama steambone. Ada fitur yang bernama steambone. Lalu di sini ada ini kan ada semacam apa ya kita bisa disebut ya. Uh, Ya ada pressure, temp, dials, ada suhu nanti, ada tekanan, ada banyak lah hal yang bisa dilihat dulu di semacam apa kayak speedometer atau barometer dan segala macam itu. Oke, ini adalah mesin espresso partnya yang cukup kalian harus mengerti. Mungkin kalian bisa cari bagian-bagian mesin espresso itu apa saja. Lalu kita lanjut ke hal yang utama, portafilter. Jadi portafilter si gagang ini nih, itu gunanya cuy, ini buat menampung kopi. Jadi kopi setelah digiling kan, kita masukin kopi tersebut ke dalam si portafilter ini. Ini namanya basket. Basket itu artinya apa? Keranjang. Jadi ini keranjangnya, si kopi dimasukin ke dalam keranjang tersebut, lalu kita masukkan ke dalam kita apa ya
kita tempelkan dah, bahasanya kita tempelkan ke mesin espresso tersebut, lalu terbuatlah sebuah minuman espresso. Jadi banyak coy ukuran-ukurannya juga. Ada yang kecil, ada yang ukurannya 53 mm, ada yang 58 mm. Nah, hal-hal itu bisa kalian cari sendiri kenapa dibuatnya sekecil-kecil itu. Kenapa dibuatnya bervariasi. Oke. Jadi dari bubuk kopi tersebut itu bisa masuk nih. eh ini sebenarnya kalau lu tahu di bawah sini yang gua ini itu ada pori-pori cuy. Nah, si pori-pori itu nanti yang ngeluarin air, tekanan air itu ke bawah, ke gelas. Jadi itulah yang terdapat pori-pori di setiap keranjang. Namun ada keranjang atau basket yang tidak mempunyai pori-pori. Nah, di sini gua zoom karena tidak ada lubang atau sorry, ini disebutnya blind, buta, tekanan air akan berbalik backflush. Jadi karena tidak ada lubang, ini fungsinya beda. Fungsinya beda. Yang ada pori-pori digunakan untuk membuat minuman, sedangkan yang tidak ada pori-pori itu dibuat untuk membersihkan mesin. Jadi setelah mesin espresso sudah tidak terpakai, si basket ini dapat diganti, yang pori-pori ini bisa diganti nih cuy, ke jadi blind. Gitu. Lalu ini gunanya untuk membersihkan. Jadi toko tutup biasanya kita membersihkan mesin tersebut dengan menggunakan portafilter ini. Jadi yang biasanya keluar tiba-tiba dia masuk ke dalam. Tapi itu gunanya untuk membersihkan. Seperti itu. Oke. Bagian ini berfungsi sebagai wadah bubuk kopi yang hendak diekstraksi. Tuh baca. Portafilter terdiri dari handle, ini sebuah handle, basket atau keranjang, dan spout. Spout itu apa? Spout itu ada ini nih. Nih, kalau lu bisa lihat nih. Ini kan ada dua nih. Itulah spout. Tempat alirannya lah ya, kita sebut ya, tempat alirannya lah ya. Oke. Itu jadi ketiga handle, basket, dan spout. Balik lagi, sebuah basket ada yang digunakan untuk membuat minuman, ada satu lagi untuk yang buta atau tidak mempunyai pori-pori yang disebut dengan blind. Seperti itu my friend. Lanjut kita ke halaman selanjutnya. Water boiler. Cukup rumit gak sih? Kayaknya cukup rumit ya. Saya Jadi teman-teman, balik lagi kita menganalogikan ke sebuah mobil. Jadi di mobil itu mungkin ada mesinnya. Berapa cc, dia dapat menampung, dia menggunakan berapa piston, berapa klep dan segala macam. Nah, ini seperti mesin mobil. Intinya water boiler adalah analoginya sebuah mesin mobil. Karena mesin espresso so pasti mengeluarkan air, dia pasti menampung air, bukan? Nah, dari mulai kapasitas boiler, pompa dan komponen lainnya dibuat dari material yang akan bertahan lama. Jadi biasanya tergantung merek nih, friend. Si water boiler itu terbuat bervariasi. Ada yang kapasitas mesin gede kan. Nah, itu bervariasi juga tuh. Ada yang satu boiler, ada yang dua. Itu mungkin contoh sebuah mesin ada yang 1500, yang satu lagi ada yang 3000 cc. Kayak gitu cuy. Nah, gunanya apa sih? Boiler adalah kontainer atau tabung yang ada di dalam bagian mesin espresso. Bagian ini menyimpan air, tuh. Bagian ini menyimpan air.
Bagian ini menyimpan air panas yang digunakan untuk membuat espresso maupun membuihkan susu. Nah, jadi secangkir espresso kan panas, itu dari si water boiler ini. Lalu balik lagi, membuat espresso maupun membuihkan susu. Membuihkan susu buat apa? Nah, lu tahu yang untuk manasin susu, balik lagi kita ke halaman yang awal. Ini yang namanya disebut steamboat. Itu adalah alat yang untuk membuihkan susu, memanaskan susu. Nah, dia ini panasnya dapat dari mana? Ya salah satu, ya ini dari ini cuy. Jadi water boiler itu eh, kegunaannya itu bisa dua. Ada yang untuk memanaskan air, ada yang memanaskan kopi, satu lagi ada yang untuk memanaskan susu. Kita nggak usah panjang-panjang dulu lah yang double boiler buat apa. Balik lagi, ini secara common kegunaannya seperti itu. Itu, ngerti? Group head. Oke. Bagian inilah yang bertugas untuk mengekstraksi kopi dengan tekanan yang tinggi. Jadi, eh, espresso itu kan sedikit nih, friend. Nah, itulah ekstraksi dari kopi yang eh, ekstraksi kopi hasil dari ekstraksi dan tekanan yang mendapat dari group head ini. Group head adalah sebuah pintu yang mempertemukan air panas dan dari water boiler dengan bubuk kopi. Pada mesin super otomatis tidak terdapat group head dan portafilter karena tinggal memasukkan kopi dan menekan tombol saja. Gitu. Nah, ini lu bisa lihat nih bawahnya group head. Nah, ini itu buat nempelin si portafilter ini. Nih, lu lihat nih, ya kan? Nih, dengan ini. Seperti itu. Jadi, ini anggap aja seperti stop kontaknya si portafilter lah. Nah, extraction switch. Jadi beberapa mesin espresso itu mempunyai fitur-fitur yang berbeda. Namun di sini kita bisa lihat extraction switch. Mungkin tombol-tombol ini banyak banget nih cuy. Lu kalau di mobil kan ada tombol-tombol juga banyak ya. Nah, kegunaannya beda-beda kan. Nah, sama di mesin espresso pun banyak. Ada yang untuk membuat single shot, ada yang untuk double shot, ada yang buat lebih panjang, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Jadi ada yang otomatis si mesin ini mengotomasikan 3 detik kelar nih contoh. Contoh ya, 3 detik sudah berhenti. Ada yang kita harus berhentiin sendiri. Itu namanya free pour. Ada yang tombol lagi untuk air panas aja, itu ada. Jadi itulah kegunaan extraction switch. Jadi fiturnya itu berbeda-beda, kegunaan dan fungsinya itu beda-beda. Extraction switch adalah tombol yang berfungsi untuk memulai dan menyudahi proses ekstraksi. Tombol ini tidak akan ditemui di mesin espresso manual, ingat. Tombol ini tidak akan Anda temui di mesin espresso manual. Oke? Nanti kita ngomongin espresso manual ya. Ini kita ngomongin yang otomasi dulu, yang ya udah pokoknya kita ngomongin mesin dulu. Ini sebuah mesin gitu. Oke. Mesin otomatis yang berbeda tipe memiliki tombol yang berbeda pula. Tuh baca nih. Ada yang sekali tekan, ada yang perlu menekan kembali untuk menghentikan prosesnya. Nomor 5, steam wound. Nah, steam wound adalah pipa penyembur uap untuk memanaskan dan membuihkan susu. Balik lagi, tadi kan kita ngomongin water boiler si mesin kan. Nah, mesin itu keluarnya air panas itu salah satunya ke steam wound ini cuy, selain group head. Group headnya yang ini nih. Ada yang jadi mesin, si boiler itu mengeluarkan air panas itu. Ada yang buat untuk bikin kopi, ada juga yang buat manasin susu. Oke? Bangsat gue jadi bening rokok. Oke.
Lalu, jadi proses membuihkan susu ini dikenal dengan frothing. Jadi lu memanaskan susu, membuihkan susu, kan lu panasin tuh susunya tuh. Udah di tongkat, ini tempat susunya, lu megang di tongkatnya, nah lu panasin tuh. Nah, itu yang disebut dengan frothing. Ini frothing. Mungkin kalau lu bingung, lu bisa cari definisinya sendiri, mungkin tanya ChatGPT dan segala macam. Biasa digunakan dalam pembuatan sajian minuman. Entah itu cafe latte, cappuccino, mochaccino. Ya, itu. Lalu nomor 6 ada yang disebut dengan steam knob. Steam knob berupa tombol untuk menghidupkan dan mematikan semburan. Nah, ini sistem one. Balik lagi, ini steam one. Itu so pasti dong, lu mau menyalakannya perlu tombol, perlu sebuah benda kan, atau sebuah fitur atau sebuah ya itulah intinya tombol. Nah, steam knob adalah salah satunya, cuy. Jadi biasanya mesin espresso itu mempunyai dua steam knob. Mempunyai dua knob. Knob pertama untuk steam, ini steam knob. Knob kedua untuk mengeluarkan air panas. Jadi mesin espresso ada yang air panas, mengeluarkan air panas, ada satu lagi untuk mengeluarkan uap panas, uap air gitu. Itulah steam knob. Oke. Sudah? Nah, steam knob berupa tombol untuk menghidupkan dan mematikan semburan uap. Masing-masing jenis mesin memiliki tombol yang berbeda-beda. Ada yang ditekan, ingat lagi. Ada yang juga diputar. Ada yang ditekan. Itu. Ditekan itu contoh kalau Anda melihat di mesin Nova Simonelli Apia itu biasanya ditekan. Kalau yang diputar La Marzocco, Iberital itu diputar cara menyalakannya. Itu. Lalu kita udah ngomongin nih mesin espresso kan. Kelar. Bagaimana caranya sih? Kita kan kopi sudah digiling, alat apa aja yang ada di peralatan-peralatan apa aja yang harus dibutuhkan. Nah, selain mesin espresso ya. Kita ngomongin espresso dulu, oke ya. Kita fokus, kita ngomongin espresso dulu. Temper. Nah, temper ini gunanya itu lu untuk setelah kita balik lagi. Ini portafilter yang tadi balik lagi ini kegunaannya untuk apa? Memasukkan bubuk kopi ya. Nah, bubuk kopinya atau disebut dengan coffee ground itu kan masih berantakan cuy. Masih belum padat, ya kan? Kalau belum padat nanti di lu pencet air panas keluar, dia ngocor cuy, ya kan? Nah, espresso itu kan perlu waktu. Makanya dia harus padat. Kopi itu lu harus padatin cuy. Setelah lu masukin ke portafilter ini, itu harus padat. Kayak gitu. Nah, alat inilah yang untuk memadatkan si temper. Lucu kan? Bentuknya ini mirip pedal. Pedal anjing. Apa sih namanya yang buat knob changing transmisi. Alat ini berfungsi untuk memadatkan bubuk kopi dengan cara menekan bubuk kopi tersebut. Oke. Persis alat cap. Lo kayak ngecap tas, kayak gitu cuy. Terus ada juga, ini biasanya edisional aja, ini edisional. Jadi biasanya beberapa coffee shop itu ada yang mempunyai ini saja, ini yang paling diutamakan, ini balik lagi, ini yang fardu nih, contoh ini yang fardu. Nah ini yang sunnah. Sorry, ini yang sunnah. Ini yang fardu, ini yang sunnah. Oke? Yang sunnah ini nih boy, yang sunnah ini gak semua harus atau tidak beberapa coffee shop tidak harus menggunakannya, beberapa coffee shop tidak mempunyainya karena kenapa? Ya ini hanya untuk meratakan saja sebenarnya. Itu. Jadi si distributor ini, alat ini setelah balik lagi, jadi sebelum dipadatkan si kopi itu, biasanya ditaruh nih, alat ini diputer, di portafilter, set. Gunanya buat ngeratain aja. Nah baru ditemper. Tapi ada juga yang langsung temper doang nih, langsung lagi berantakan langsung lu padetin, ada.
Nah, ini sunah cuy. Jadi si distributor ini adalah komponen barista. Jadi mungkin baru tenar diperkenalkan pertama kali pada publik oleh juara barista dunia Sasai Sestic pada tahun 2015. Jadi beliau ini adalah founder dari Ona Coffee di Australia. Doi ini seingat gua dia ini winner ya, dia champion di World Barista. Lalu Doi ini menggunakan alat ini cuy untuk di kompetisinya. Lalu tenar viral cuy, banyak orang-orang pada beliin ini. Nah alat ini dulu dipanggilnya OCD, itu sama si Ona Cafe dikeluarin namanya OCD, baru banyak di Tokopedia, distributor kayak gitu. Nah kita ke mesin espresso lagi. Nah ini lu lihat nih di sini nih, ya kan? Si kopinya kan, contoh ini kan spot nih yang tadi di portafilter, udah ngalirin ke sini. Nah, bang itu bisa tumpah dong ke meja. Nah makanya itu cuy, kayak gorong-gorong. Nah ini si gorong-gorongnya nih. Ini si gorong-gorongnya boy, si gotnya. Disebut dengan drip tray. Ini adalah wadah tempat tetesan atau sisa air saat mengekstrak kopi. Tidak hanya menampung air, tapi juga ampas dan sisa bubuk kopi yang tercecer. Itu boy. Itulah kegunaannya si gorong-gorong atau disebut dengan drip tray. Gorong-gorong anjing. Nah, ini juga peralatan yang sangat penting ketika pasti dong lu membeli mesin espresso. Bang, ini kalau udah kelar kopinya udah jadi, aku buka lagi kan si portafilternya, aku cek kopinya. Nah ini dibuang kemana bang si ampas kopi ini? Nah ini alatnya, knockbox namanya. Alat ini termasuk komponen menyatu dengan mesin. Alat ini merupakan wadah untuk membuang ampas kopi. Jadi inilah alat lu untuk membuang ampas kopi. Namanya knockbox. Kenapa disebut dengan knock? Soalnya dipukul terus boy. Nah ini adalah kalau di coffee shop suara khasnya itu ini pasti. Tang tang tang. Nah ini cuy. Kalau berisik-berisik di dalam bar biasanya ini nih suara ini nih. Oke. Nah, peralatan selanjutnya itu ada tamping mat. Ini karet sebenarnya buat tempat temper yang tadi nih, yang buat memadatkan. Ini adalah alasnya. Mungkin contoh seperti mouse. Mouse itu baiknya ya lu bisa menggunakan tidak ada alasnya atau si alasnya untuk mouse. Tapi alangkah baiknya lu untuk menghaluskan kerjaan lu dan segala macam, lu membeli karpet ya bukan? Ya kan? Nah, atau enggak juga merawat bawah dari mouse-nya ini sendiri, lu pakai karpet. Nah, ini sama nih, temper itu perlu karpet, cuy. Biasanya mereka terbuat dari karet. Itu. Mencegah Anda merusak permukaan kerja. Jadi ini mencegah untuk merusak permukaan dari meja itu. Oke, selanjutnya spigot nih. Spigot ini adalah keran air panas. Kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Nah, spigot ini kegunaannya untuk air panas. Jadi kan banyak nih fitur-fitur di mesin espresso, ada yang ngeluarin uap nih, ada yang ngeluarin air buat bikin air kopi, ada juga yang bisa ngeluarin air panas, boy. Itulah fungsi atau fiturnya. Nah, ini buat ngeluarin air panas. Sama, bagaimana caranya bang buat ngeluarin air panasnya? Ya balik lagi, ini ada knobnya biasanya. Ada tombolnya, atau enggak di extraction switch ada tombolnya juga nih, hot water. Itu boy. Nah, selanjutnya warming rack. Bagian mesin espresso yang dapat mengeluarkan energi panas berguna untuk menghangatkan cangkir dan gelas. Ini di atas biasanya, ditaruh di atas-atas mesin. Nah, banyak salah. Gue sering dimarahin jujur sama teknisi gue, orang yang servis mesin. Lu kalau naruh lap jangan di atas ya pis ya. Nah, jangan sesekali menaruh lap-lap basah atau lap-lap yang lu biasa buat ngelap si gelas-gelas basah ini ditaruh di sini untuk cepat biar kering. Karena kenapa? Itu menghambat sirkulasi di mesin tersebut. Kasihan dong, mesin kan juga butuh ventilasi. Tuh, jadi inilah warming rack nih. Oke, kita tutup dulu yang peralatan dan bagian-bagian mesin espresso. Lalu
Nah, mesin espresso itu banyak cuy. Di sini gue ada bagi tiga, ada otomatis, semi otomatis, sama satu lagi manual. Jadi kalau lu tahu seperti Nescafe Dolce Gusto, ada juga banyak lah ya yang kapsul-kapsul itu disebutnya dengan mesin espresso otomatis. Ini yang lu tekan. Ini contoh gue ngambil dari punya merek brand Gaggia. Gaggia itu adalah salah satu brand mesin lama. Si Gaggia ini punya mesin espresso otomatis nih. Lu tinggal tombol, lu pakai kapsul kan biasanya lu beli kapsul, lu masukin kapsul itu. Nah, habis itu dia bisa ngeluarin bikin kopi sendiri. Keren deh. Terus gak bisa dong bang, kalau gue beli bubuk kopi, gue masukin ke mesin espresso otomatis. Ada cuy, tapi itu ntar dulu, ada cuy. Itu ada. Itu di S Hardware seingat gue ada, abang gue pas itu beli deh. Itu otomatis cuy, dia bisa bikin bikin kopi otomatis. Itu bukan espresso tapi ya, itu bisa bikin kopi otomatis, kopi saring otomatis. Bukan bikin mesin espresso. Itu. Jadi inilah gambaran mesin otomatis. Biasanya kotak doang nih, friend. Itu. Nah, ada yang semi otomatis. Semi otomatis yang tadi kita bahas nih. Ada knop-knopnya, ada portafilter, ada steambone-nya, ada spigotnya, ada fitur-fitur bla bla bla, ada warming rack, ada gorong-gorong, ada drip tray, ada extraction switch dan segala macam. Itulah mesin semi otomatis. Lu bisa intinya mesin ini bisa lu bisa mengawali sendiri dan lu juga bisa mengkelarkannya sendiri. Maksudnya bang, iya, lu bisa lu bisa memberhentikannya sendiri. Lu mau kapanpun lu berhentinya 1 menit, 30 detik, 20 detik, itu sebebas lu. Itu. Biasa coffee shop itu menggunakan semi otomatis untuk mempermudah, untuk efektivitas kerja dari barista itu cuy. Nah, ada beberapa juga coffee shop yang menggunakan mesin espresso manual. Contoh gue dulu menggunakan mesin espresso manual. Ini. Jadi ditekan nih. Lu pakai tangan lu tekan. Ini Flair mereknya. Dia hanya satu tekanan, satu tools, satu bagian doang. Ada juga yang dua nih. Itu rock presso. Kayak gitu. Ini kita ngambil Flair, oke. Dibaca biar nggak bego. Sekali lagi, dibaca biar nggak bego. Oke lur? Duh, kurang lebih ini part satu dulu tentang utilitas, tentang peralatan mesin espresso itu apa. Oh sorry, tadi ada ya definisinya espresso itu apa ya? Kita balik lagi, espresso itu apa? Lu bisa cari espresso itu apa, dan lu bisa cari di YouTube gimana sih kok buat espresso tuh. Nah, biar lu cukup mengerti nih. Itu cuy. Mungkin kurang lebih dari gue itu. Nanti kita bisa part 2-nya. Eh, siapa tahu dapat bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan serta menonton. Kurang lebih itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.